Al-Quran mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita untuk tidak merasa minder. Kalau apa? In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi apa yang mesti ditingkatkan ketika merasa minder? Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah bukan hanya Allah kumpulkan kita di sini, tapi Allah kumpulkan kita kembali di Jannatul Firdaus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, kalau ada yang masih mau bertanya silahkan, masih ada waktu untuk bertanya, silahkan. Wilda mau nanya Ustadz. Siapa namanya? Wilda Ustadz. Wilda, silahkan Wilda. Mau nanya dong. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Bismillah insya Allah. Jadi gini Ustadz, kan sebentar lagi Wilda mau dihitbah. Masya Allah. Tapi Wilda minder Ustadz. Minder kenapa? Minder ngerasa masih kayak kurang pantas gitu jadi seorang istri. Kira-kira apa ya yang harus Wilda lakukan Ustadz? Minder karena merasa kurang pantas. Kurang pantas apanya? Dari segi ilmu, untuk jadi seorang istri lah kurang pantas. Terus belum siap berumah tangga gitu ya? Iya, masih kayak anak kecil gitu soalnya. Waduh, subhanallah. Jadi alhamdulillah kita ikut berbahagia kalau teman kita bahagia. Nah, itu yang pertama dulu. Ada namanya takziah. Kalau orang berduka namanya takziah. Takziah itu adalah ikut membagi daripada kesedihan. Jadi kalau ada orang kena musibah, kita datang, kita menghiburnya, namanya takziah. Karena kesedihan ketika dibagi akan berkurang. Tapi kalau ada saudara kita yang sedang berbahagia, kita hadir juga di sana dengan kebahagiaannya, namanya tahniah. Tahniah itu adalah membagi kebahagiaannya, karena kebahagiaan kalau dibagi akan bertambah. Bedanya kesedihan dengan kebahagiaan. Kesedihan dibagi akan berkurang, kebahagiaan dibagi maka akan bertambah kebahagiaan tersebut. Orang kalau mau makan seenak apapun, kalau makan sendiri ya rasanya ya kurang mantap gitu ya. Mau semewah apapun hidupnya, kalau nggak ada teman sharingnya ya tetap aja hampa gitu. Subhanallah. Kalau nggak dipamerin juga nggak seru gitu ya. Subhanallah. Jadi memang kita butuh beramai-ramai untuk berbahagia. Nah, ikut berbahagia atas rezeki jodoh yang sebentar lagi mau ngelamar Wilda, mau mengkhitbah, tapi minder. Subhanallah. Kenapa sih minder tuh? Jadi ternyata dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menganggap orang beriman itu derajatnya tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa lemah, jangan kau merasa sedih. Wa antumul a'laun, derajatmu itu tinggi. Kalian itu tinggi. Ya, jadi artinya Al-Quran mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita untuk tidak merasa minder. Kalau apa? In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi apa yang mesti ditingkatkan ketika merasa minder? Keimanan. Apa itu keimanan? Beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab Allah, bukan hanya iman doang tapi nggak pernah dibaca. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya mengikuti jejak para Rasul, apalagi jejaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akan membuat diri kita semakin merasa daripada keimanan ini adalah modal utama saya, keimanan ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam diri saya. Nah, kemudian yang kedua, ketika mau dikhitbah, seorang wanita itu dinikahi karena apanya? Karena limaliha, karena hartanya. Oke. Yang kedua, lijamaliha, karena parasnya. Kemudian linasabiha, karena nasabnya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Falfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan karena agamanya, maka engkau akan bahagia. Oke, sekarang limaliha, harta. Harta itu bukan berarti dia harus kaya raya. Jadilah seorang wanita yang shaimin, pandai berpuasa. Pandai berpuasa maksudnya apa? Pandai untuk menghemat, pandai untuk mengatur keuangan, bukan wanita yang boros. Subhanallah. Jadi miliki itu. Kalau udah miliki, wah saya mah kalau masalah keuangan mah insya Allah bisa ngatur, yang mana pengeluaran ini saya bisa ngatur untuk orang tua, untuk mertua, untuk suami, untuk anak-anak, untuk diri saya sendiri bisa ngatur, nggak boros-borosan belanja rumah tangga. Itu yang pertama, lima lihat. Wali jamaliha, parasnya. Secantik apapun seseorang kalau nggak pernah senyum tetap aja. Kalau nggak pernah senyum mukanya jutek mulu, subhanallah.
Ya, jadi belajar untuk senyum karena senyum itu adalah sedekah. Ya, kemudian apa? Wal nasabiha, nasabnya. Kalau kita terlahir dari orang yang biasa, coba kita menjadilah orang tua yang luar biasa. Karena kita nggak bisa milih lahir dari keturunan apa gitu ya. Kita salah satu takdir yang nggak bakal bisa dirubah gitu. Tapi kita yang memperbaiki keturunan kita. Kemudian walidiniha, ini yang paling modal paling utama karena agamanya. Fadfar bidzatid din. Agama maksudnya apa? Akhlaknya, perilakunya, hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia. Bukan hanya salah satunya yang diperbaiki, tapi dua-duanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kenapa coba teman-teman ini bisa jawab nggak? Kenapa agama itu nggak ditaruh di depan tapi ditaruh belakang? Pertama kan karena hartanya. Yang kedua karena parasnya. Yang ketiga karena nasabnya. Yang terakhir baru agamanya. Kenapa agama terakhir? Karena agama yang paling utama, kok bukan pertama? Subhanallah. Karena agamalah penentu tolak ukur yang paling utama. Lu ketemu cewek, ya kan? Cakep, kaya, keturunan bangsawan, udah dapat tiga-tiganya. Nggak sholat, gugur tiga-tiga yang tadi itu. Makanya terakhir agama tuh. Cakep, ya, tajir, keturunan bangsawan, tapi nggak sholat, nggak beragama, gugur ini. Nggak cakep lagi, nggak kaya lagi, nggak dilihat lagi keturunannya karena nggak ada agamanya. Makanya agama terakhir, bukan agama duluan. Kalau agama duluan, keliru. Kenapa? Masya Allah ya, ukhti-ukhti nih, hijab panjang, ya kan, hafal Quran, cakep nggak? Nggak, nggak usah deh. Coba tuh, kalau agama duluan. Dia udah kagum karena agamanya, dia udah seneng karena agamanya, pas lihat mukanya, nggak cakep, subhanallah. Langsung gugur agamanya, maka salah itu. Makanya agamanya taruh belakang. Coba lihat, cakep nggak? Enggak. Kaya nggak? Enggak. Nasabnya bagus nggak? Enggak, orang biasa. Agamanya gimana? Hafal Quran. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Makanya dia taruh belakang agama tuh. Ya udah nggak apa-apa deh, hafal Quran soalnya. Nggak apa-apa deh, agamanya bagus soalnya. Ditaruh di belakang karena dia tolak ukur yang paling utama. Fadfar bidzatid din. Nah, kenapa minder? Subhanallah, karena nggak miliki tadi ini. Agamanya diperbaiki. Kalau agamanya sudah bagus, udahlah, mau jadilah paling pede. Orang Rasul suruh milih yang bagus agamanya kok, subhanallah. Dan agama itu bisa dipelajari, agama itu sesuatu yang bisa kita gali, agama itu adalah sesuatu yang kita bisa usahakan, memperbaiki akhlak itu adalah sesuatu yang bisa kita usahakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Nabi kan untuk memperbaiki akhlak. Nggak ada akhlak yang sempurna, tapi kita bisa berusaha untuk menyempurnakan akhlak. Kalau masalah fisik nih kurang kita teman-teman. Nabi Yusuf tuh udah ngambil 50%. Nabi Yusuf udah ngambil 50% seluruh kecantikan dan seluruh ketampanan yang ada di muka bumi. 50%. 50%-nya lagi dibagi-bagi. 50%-nya lagi dibagi-bagi. Udah diambil Brad Pitt, diambil Shah Rukh Khan, diambil Lee Min Ho, diambil Song Joong Ki, diambil Taehyung, diambil Jongkok. Ya, habislah. Kita dapat apanya gitu. Kalau udah diambil semua sama mereka ini, apalagi diambil sama Nabi Yusuf alaihissalam 50%, maka jangan pernah kalian cari yang sempurna. Tidak akan pernah. Ada orang dapat hidung yang cakep, matanya kurang. Ada yang dapat matanya cakep, hidungnya cakep, bibirnya kurang. Ada yang dapat bibirnya, hidungnya, matanya cakep, alisnya kurang. Ada. Iya, ada yang dapat subhanallah kulitnya bagus, pendek. Iya kan? Ada yang tinggi badannya bagus, bodinya bagus, wajahnya kurang. Tidak bisa sempurna, tidak akan pernah ada yang sempurna. Apa yang menyempurnakannya? Akhlak, subhanallah. Kalau orang akhlaknya bagus nih, rajin sedekah orangnya. Saya Wilda, agama diperbaiki, sedekahnya bagus. Pasti kalau kita tanya, Wilda gimana sih orangnya? Cakep bener. Kemarin bagi gue 10 juta. Iyalah. Wilda tiap hari kalau ketemu Wilda pasti ngasih 10 juta. Pasti kalau ditanya, Wilda gimana sih orangnya? Cakep bro. Tiap hari kalau ketemu ngasih 10 juta. Ya. Tapi kalau coba secakep apapun Wilda, kalau dia pelit gimana? Cakep sih tapi pelit. Coba tuh. Kalau orang jelek akhlaknya pasti diomongin. Tapi kalau bagus akhlaknya, sebiasa apapun wajahnya, biasa aja tampaknya, tapi tiap hari ngasih sedekah, rajin sedekah, pasti kita bilang orangnya cakep. Subhanallah. Maka mudah-mudahan lancar Wilda ya. Pilihlah karena agamanya dan perbaiki agama sehingga itu adalah modal yang paling utama. Kita berdoa sama-sama semoga kita mendapatkan pasangan yang menjadikan kita sakinah di dunia dan juga bisa berkumpul di jannah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, yang ketika kami pandang kami berbahagia melihatnya sampai meneteskan air mata, dan bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah sebentar lagi kita buka puasa. Selamat berbuka puasa semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi di pengajian-pengajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Saya Syafania di Kreasi Resep CDA. Kita akan gunakan CDA Fish Dumpling Chicken Curry. Gulingkan ke tepung terigu. Goreng, masukkan bawang putih, kaldu cair, jeruk lemon, garam, krim jamur, jamur kancing, keju parut. Tambahkan mashed potato, taburan parsley. Creamy Fish Dumpling Chicken Curry ala CDA. Temukan resep menarik CDA yang lain di sosial media kami. CDA, ikan olahan bermutu.